Film ini berjudul No Exit yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang sedang direhabilitasi karena narkoba dan melarikan diri karena mendapat kabar bahwa ibunya sakit. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan penculik anak kecil yang kejam. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak rangkuman ceritanya. Film ini diawali beberapa orang yang berada di panti rehabilitasi narkoba. Mereka sedang berbagi cerita untuk meringankan beban pikiran mereka. Di situ ada seorang wanita yang bernama Darby. Ketika ia mendapat giliran bercerita, tak lama ia dipanggil karena mendapat telepon. Penelepon itu memberitahu Darby bahwa ibunya sedang mengalami pendarahan otak. Ia juga berpesan agar Darby menghubungi saudarinya yang bernama Devon dan memberi nomor teleponnya. Darby ingin menelpon dari situ, tapi petugas memberitahu bahwa peraturannya ia tidak boleh menggunakan telepon itu. This is a big thing, Darby. I have to call Dr. Fletcher. Call him. Your Friday afternoon. Malamnya, Darby menemui temannya untuk meminjam ponsel. Ia menelpon Devon dan menjelaskan tentang keberadaannya. Mendengar penjelasan itu, Devon tak mau mengeluarkan ia dari rehabilitasi dan melarang Darby untuk menghubunginya. Darby kemudian mengambil beberapa peralatan dan menyelinap keluar. Setelah itu ia membawa kabur salah satu mobil petugas. Di dalam perjalanan, Darby menghubungi Devon untuk mengetahui keadaan ibunya. Karena cuaca sedang turun salju, Darby menepikan mobilnya. Ia menerima pesan dari Devon dan isinya bahwa ibunya tak mengharap akan kehadirannya. Ia tertidur dan dibangunkan oleh seorang polisi dan memberitahu bahwa sedang terjadi badai salju. Polisi itu meminta Darby untuk berlindung di rest area atau kembali pulang lagi. Darby kemudian memilih untuk pergi ke rest area itu. Must have fallen asleep. Not the best place. Interstate's closed too. The storm's just getting. You got two choices. You can either head back down. I'll go to the visitor. Promise me you won't drive on. Darby kemudian sampai di rest area. Ia bertemu dengan beberapa orang yang juga sedang beristirahat di situ. Ia lalu pergi ke toilet, tapi karena toilet wanita rusak, Darby masuk ke toilet pria. Setelah itu ia kembali ke ruang depan. Karena di dalam ruangan itu tak mendapatkan sinyal, Darby keluar untuk mencari sinyal. Ketika ia sedang mencari sinyal, ia mendengar suara bocah dari sebuah mobil. Ia mencari sumber suara itu dan menemukan seorang anak kecil di dalam sebuah mobil yang terikat dan mulutnya tertutup lakban. Darby berusaha membuka mobil itu tapi tak bisa. Kemudian ia memfoto plat nomor mobil itu dan berusaha menelpon nomor darurat tapi tidak ada sinyal. Darby panik karena seseorang seperti mengawasinya. Ia kemudian masuk dan terlihat cemas. Seorang ibu kemudian memanggilnya untuk bergabung. Ibu itu bernama Sandy dan suaminya yang bernama Ed. Ibu itu juga menanyakan nama-nama orang yang di situ. Seorang pria yang duduk di ujung bernama Lar dan pria yang baru bangun tidur bernama Ash. Place sure filled up. Oh, I'm Ash. Ed kemudian mengajak mereka untuk bermain kartu. Tapi karena semua orang tak bisa mengikuti permainannya, Lar ingin mengajak mereka bermain kartu yang bernama Omong Kosong. Di situ pandangan Darby masih terus ke mobil yang mengikat anak itu. Pada saat bermain, Darby mencoba memancing siapa dan akan kemana mereka satu persatu agar bisa mengetahui orang yang menculik anak itu. Jack. Jack. Oh, Ford and Rhoda. Right next to San Fran. San Jose. So, Lars, you didn't say where... Ed adalah pensiunan marinir sama seperti ayah Darby. Dari pembicaraan mereka, Darby mencurigai Lar karena ia akan menuju Nevada, sesuai dengan plat mobil yang terdapat anak itu. 2 2s. 3 Salt Lake. My mom's in the hospital. Yeah, I'm sorry. Lars, so where are you headed? Battle Mountain?
Yeah, it's the middle of Nevada. Lar kalah dalam permainan itu dan marah-marah sambil membanting kartunya. Schooled in your own game. Whoa, hey, buddy. No one's laughing. I'm sorry. Darby lalu ke belakang masuk ke toilet wanita dan mengirimkan pesan ke nomor darurat tentang penculikan itu, tapi pesan itu gagal karena tidak ada sinyal. Darby kemudian membongkar sebuah papan kayu di tembok belakang toilet itu dan pergi keluar. Ia berhasil membuka mobil itu dan menemukan anak itu dalam keadaan sakit. Ketika ia akan membuka ikatan anak itu, ia mendengar suara dari luar. Ia segera bersembunyi di balik kain dan ternyata benar. Lar masuk ke mobil itu sambil marah-marah karena kalah dalam permainan. Are you sick? That's a bad beat, huh? I'll put a bullet in your fucking brain, funny. How about that, huh? You're lucky you're out here, Jay. Liars and cheats. Anak kecil itu bernama Jay. Lar sempat marah pada Jay karena kardus penutup kaca mobilnya terjatuh. Di situ Darby melihat bahwa Lar membawa senjata pistol. Lar mengatakan bahwa akan membawa Jay ke rumah paman Kenny. Ia lalu masuk ke dalam untuk mengambil camilan untuk Jay. Pada saat itu Darby keluar mobil dan berjanji pada Jay akan mencari pertolongan sambil meninggalkan pisau cutter-nya. And I need to go get help. I'll come back. I promise I will. I promise. Lar yang telah kembali dari dalam mengambil camilan melihat bekas telapak kaki dari mobilnya. Ia kemudian mencoba mencari orang dari bekas telapak kaki itu. Di dalam, Ash mencoba mengetuk toilet wanita untuk mencari Darby. Darby membuka pintu dan langsung menariknya. Lar datang ke tempat itu dan Darby langsung pura-pura mencium Ash. Darby kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ash kemudian berusaha menenangkan Darby dan berjanji akan membantunya. And then we could call cops. No, it's gonna take too long. He has a gun. Maybe Ed has a gun. He's a Marine. Ed doesn't have a gun. We have to find something here. Darby kemudian keluar menuju mobil dan membuka lakban yang menutup mulut Jay. Setelah lakban itu terbuka, Jay menanyakan orang-orang yang menculiknya. Mendengar itu Darby terkejut lalu menanyakan berapa orang yang telah menculiknya. Jay menjawab 2 orang. Ketika Darby melihat keluar, ternyata kedua orang itu adalah Lar dan Ash. Mereka berdua kemudian menuju mobil dan ternyata Darby sudah tidak ada. Ash melihatnya dan kemudian mereka mengejarnya. Di dalam, Ed dan Sandy mulai curiga dengan mereka bertiga. Darby telah masuk melalui belakang tapi Ash telah menemukannya. Ash kemudian memeriksa ponsel Darby dan menghapus pesan tentang laporan penculikan itu. Ia juga memeriksa pesan yang datang dari saudarinya yang akhirnya Ash memaksa Darby untuk menceritakan semua tentang dirinya dan keluarganya. Darby menceritakan semua tentang dirinya dan juga tentang ayahnya yang telah bunuh diri. He shot himself. Was it like this? With a junkie daughter. Ed menanyakan keberadaan Darby pada Lar. Karena jawaban Lar yang tidak jelas, Ed kemudian memeriksa keadaan di luar. Ia sempat mencoba membuka mobil Lar tapi terkunci. Sedangkan di dalam mobil, Jay berusaha membuka ikatan di tangannya menggunakan pisau cutter yang ditinggalkan Darby. Di dalam, Sandy mencari Darby ke dalam toilet. Ia menemukan Darby sedang bersama dengan Ash. Ash yang melihat kedatangan Sandy langsung berpura-pura mereka sedang bermesraan. Ia kemudian pergi meninggalkan Darby sambil mengancam akan membunuh semuanya jika Darby memberitahukan apa yang terjadi ke mereka. I can handle it. Darby, there is something that's really wrong, and you... Mereka semua kemudian berkumpul di ruang depan. Ed menanyakan tentang ayah Darby. Tapi Ash kemudian menceritakan bahwa ayah Darby meninggal karena bunuh diri. Mendengar itu Ed mengucapkan kata berduka untuk Darby tapi juga menegur Ash karena tak seharusnya Ash menceritakan itu. Ash dan Darby melihat Jay telah keluar dari mobil. Melihat itu, Ash meminta Lar untuk keluar mencari Jay sedangkan Darby langsung pergi ke belakang. Ash sendiri kemudian menyusul Darby dengan alasan akan meminta maaf.
I should go apologize. Yeah, you should. Di belakang, Darby berusaha menyerang Ash tapi tidak berhasil. Kunci mobil Ash terjatuh waktu itu dan Darby mengambilnya. Lar datang dan memberitahukan bahwa Jay pergi ke perbukitan. Mereka bertiga kemudian ke atas untuk mencarinya. Di perjalanan, Ash dan Lar mengobrol bahwa akan membawa Jay ke Paman Kenny. Paman Kenny sendiri adalah ayah asuh mereka. It's Uncle Kenny. Your foster dad? When else would? Better than blood. Do it. Jay! Ketika sampai turunan terjal, Darby mengarahkan lampu senternya ke arah muka mereka dan mencoba kabur. Ash sempat menembak Darby tapi tak mengenainya. Mereka kemudian mencoba mencari keberadaan Darby yang bersembunyi di balik pohon. Darby berhasil menipu mereka dengan melempar senternya ke arah lain. Di ruang rest area, Ed yang mendengar suara tembakan kemudian keluar untuk memeriksa keadaan. Ia menemukan Jay dalam kondisi pingsan dan membawanya masuk. Darby kemudian datang dan memberitahukan bahwa Ash dan Lar adalah penculik Jay dan ia mengajak mereka semua pergi karena Ash akan membunuh mereka semua. The medical alert bracelet. Ash and Lars kidnapped her. Ash has a gun. He's gonna kill us all if we don't get out of here. Sebelum mereka sempat pergi, Ash dan Lar sudah sampai ke tempat itu dan mengancam mereka. Ed langsung menutup pintu dan menguncinya dengan sebuah kursi. Ash dan Lar mau masuk tapi Ed mengancam dan berpura-pura akan menembak mereka jika mereka masuk. Ancaman itu berhasil. Ash dan Lar mengurungkan niatnya untuk masuk. Okay. Got a gun? I don't know. Ash kemudian mengatakan bahwa Jay sedang sakit dan obatnya ada padanya. Ia meminta agar Ed menyerahkan Jay padanya dan mereka akan pergi. Sandy ingin menyerahkannya tapi Ed dan Darby tidak setuju dengan itu. I say we do it. No. If this Darby kemudian memberitahu Ed bahwa kunci Ash ada padanya jadi Ash tidak akan bisa pergi dari situ. Ed kemudian ingin membuat kesepakatan dengan mereka. Ed meminta obat Jay dan ia akan memberikan kunci mobil mereka. Mendengar itu Ash langsung memeriksa kantongnya dan ternyata ia tak menemukan kunci mobilnya. Ash kemudian marah dan mengancam akan membakar tempat itu. Ed kemudian meminta Darby untuk menyembunyikan kuncinya agar mereka tak membunuhnya dan juga tak bisa pergi dari situ. Can't leave, right? Hide the keys. Setelah Darby menyembunyikan kunci mobil, ia membawa beberapa peralatan untuk melawan mereka. Sandy juga mengeluarkan semprotan merica untuk bersiap menyerang mereka. Di saat itu tiba-tiba Jay bangun dan memanggil Sandy dengan nama Lori. Mendengar itu, Ed dan Darby terkejut. Sandy ternyata adalah pembantu di rumah Jay dan ia pernah ketahuan menghisap ganja oleh Jay. Ia telah merencanakan semua itu untuk menculik Jay. Ia pergi ke daerah itu sebenarnya hanya ingin mengantar obat untuk Jay. Ketika Ash akan membakar tempat itu, tiba-tiba Sandy memberitahu mereka bahwa Ed tidak mempunyai senjata. Darby langsung menyadari bahwa Sandy adalah pelakunya. Sandy kemudian langsung menyerangnya dengan semprotan merica. Jesus Christ, crazy! Sandy melakukan itu dengan alasan karena bank akan menyita barang-barangnya. Ed sempat tak percaya dengan apa yang dilakukan istrinya. I had a plan. to win it back. Stay there! Sandy melakukan kerjasama dengan mereka melalui internet. Ia membuat rencana itu untuk memeras orang tua Jay dengan meminta tebusan. Mendengar itu, Darby memberitahu Sandy bahwa Ash dan Lar tidak akan meminta tebusan, tapi mereka akan menjual Jay melalui Paman Kenny. Some more. I got catfish. Don't you say that. Mendengar itu, Sandy kemudian membujuk Ash dan Lar untuk meminta tebusan karena orang tua Jay pasti akan membayar berapapun tebusan yang mereka minta. Ash tidak menuruti permintaan itu dan menembak Ed dan Sandy karena tak memberikan kunci mobilnya. Ia juga menyeret dan memaku tangan Darby ke tembok. And we're all dead.
Ketika Ash dan Lar ke belakang, Darby mencoba minta tolong ke Jay untuk mengambilkan palu. Ketika ia akan melepaskan tangannya, Ash keburu datang dan memberitahukan bahwa ibunya telah meninggal. Ponsel Darby juga mendapat pesan dari kepolisian bahwa akan mengirimkan bantuan. Ternyata pesan yang dikirimkan Darby telah diterima oleh layanan darurat. Tom Darby. Where are the keys? Your mom died. Thoughts and prayers. The text that the cops went through. Ash kemudian memaksa Darby untuk memberikan kuncinya dengan mengancam akan memakut tangan Jay. Melihat itu, Lar tidak tega dan meminta Ash untuk menghentikannya, tapi Ash masih terus mengancam Darby. Darby kemudian memberitahu bahwa kunci itu ia sembunyikan di salju di luar toilet. Ash kemudian keluar dan meminta Lar untuk menjaga Darby dan Jay, sedangkan di tempat lain, polisi sedang dalam perjalanan menuju tempat itu dan telah membuka jalan karena badai salju telah berhenti. Darby kemudian meminta Jay untuk mematikan lampu karena ia tahu Lar takkan tega melukai Jay. Jay kemudian berjalan untuk mematikan lampu sedangkan Lar berusaha menghentikannya. Di saat itu Darby kemudian memakai narkoba dan mencabut paku di tangannya ketika lampu sudah dimatikan. He told you what was gonna happen. Don't make me mad. Wait. Lar kemudian menyalakan lampu lagi tapi Darby sudah terlepas dan menyerangnya. Di luar, Ash telah menemukan kunci dan mendengar suara dari dalam. Ia kemudian langsung masuk dan melihat Lar telah ditodong pistol oleh Darby. Darby mengancam Ash untuk menjatuhkan tembakan pakunya, tapi Ash menolak. Melihat itu Jay memukul tangan Ash dengan palu hingga Ash melepaskan tembakan pakunya dan mengenai Lar. I feel weird, Lars. Lar belum mati karena pakunya belum menancap terlalu dalam. Tapi ketika mereka berjalan, Lar terpleset karena menginjak darah dan terjatuh hingga paku itu menembus kepalanya. Ash, how are we gonna be okay? Darby dan Jay telah berada di mobil dan berusaha untuk kabur. Mendengar suara mobil di luar, Ash kemudian keluar dan menembaki mobil Darby hingga menabrak tiang dan membuat mereka pingsan. Ash kemudian kembali lagi melihat jasad Lar lalu ia membakar rest area itu. Sedangkan di mobil, Darby telah tersadar dan berusaha mengambil obeng dan pistolnya yang terjatuh. Ash akan menuju mobil Darby tapi polisi telah datang ke tempat itu. Ia kemudian berpura-pura meminta pertolongan tapi polisi tak mempercayainya. Darby kemudian menembak Ash tapi kemudian polisi malah menembaknya karena tak tahu apa yang terjadi. Hal itu kemudian dimanfaatkan Ash untuk mengambil pistol Darby dan menembak polisi itu. Ash lalu mendekati polisi dan menembakinya dengan tembakan paku kemudian mengambil pistolnya. Ketika Ash akan menembak Darby, Darby menusuk lehernya dengan obeng yang dibawanya hingga mati. Jay yang telah siuman memanggil Darby, sedangkan Darby mendekati polisi untuk meminta bantuan.
Lalu scene berganti, di mana Darby telah berada di panti rehabilitasi lagi. Di dinding kamarnya terlihat lukisan dari Jay. Lalu ia mendapat kabar bahwa seseorang datang mengunjunginya. Ia kemudian keluar menemuinya dan ternyata itu adalah saudarinya yang bernama Devon. Devin? Dan film ini pun selesai.